Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Kasih Ibu, bertemu kembali bersama saya Tina, Marketing RSIA Kasih Ibu Tegal dalam acara Ngobras Online. Seperti biasa ya, acara Ngobras Online ini diselenggarakan setiap hari Jumat siang dan pastinya saya ditemani oleh salah satu dokter full time dari RSIA Kasih Ibu Tegal. Dan pada siang hari ini saya mendatangkan Dr. Agung Danar, spesialis anak MSC. Ya. Apa kabar dokter? Baik, alhamdulillah. Sehat ya dok? Sehat. Tetap semangat di musim yang masih kurang menakutkan semua orang gitu ya dokter ya. Tetap waspada, tapi tetap tidak boleh stres ya dokter ya. Iya. Baik sahabat Kasih Ibu, tentunya pada siang hari ini acara Ngobras kita disiarkan secara langsung oleh channel YouTube Koji TV. Jadi untuk sahabat Kasih Ibu, jangan pernah lupa untuk selalu like, share, dan subscribe YouTube Koji TV ya. Baik, untuk acara Ngobras seperti biasa ya dokter. Jadi untuk acara Ngobras itu kita akan selalu mengumpulkan dalam satu minggu ini beberapa pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke Instagram RSIA Kasih Ibu Tegal dokter. Baik, untuk pertanyaan pertama di dokter dari Instagram yang masuk ke RSIA Kasih Ibu Tegal dokter, itu mengenai dokter jam tidur bayi dokter. Oke. Nah, untuk jam tidur bayi itu memang sih pertanyaan yang masuk ke Instagram ini lebih spesifik saat usia 4 bulan itu efektifnya bayi tidur itu berapa lama? Dan kalau misalkan si bayi itu setiap 1 jam itu bangun saat tertidur, itu normal tidak dokter? Silakan dokter. Oke, jadi banyak sekali pengaruh pola tidur pada bayi. Dan yang pertama diketahui itu dulu, kemudian yang berikutnya tidur itu penting sekali untuk bayi. Kenapa? Karena pada saat tidur itu bayi mengalami proses regenerasi otak ya. Jadi pertumbuhan otaknya itu juga sedang berjalan pada saat itu. Nah, proses istirahat itu juga, tidur itu juga adalah suatu proses untuk mengistirahatkan tubuh ya, daya tahan tubuh juga. Nah, oleh karena itu tidur pada bayi itu harus diperhatikan dengan baik. Kalau untuk semakin kecil usianya, misalnya bayi baru lahir, misalnya usia beberapa hari, beberapa minggu itu, maka dia akan lebih banyak tidurnya. Kemudian jika semakin tambah usianya, maka dia akan semakin berkurang tidurnya. Oke, spesifik ke pertanyaan yang dari sahabat Kasih Ibu tadi, untuk bayi usia 4 bulan ya, kalau tidak salah, 4 bulan itu kurang lebih dalam 1 hari itu beberapa literatur mengatakan bisa 14 jam, ada 16 jam, ada 18 jam 1 hari. Itu pun nanti terbagi, itu total per hari, dalam 1 harinya, kemudian bisa dibagi setiap 4 jam, setiap 3 jam, atau setiap 5 jam tidurnya, kemudian begitu ya. Nah, yang pasti adalah ketika bayi tidur, itu seharusnya tidak boleh sedikit-sedikit bangun. Gitu. Ya, karena jika sedikit-sedikit bangun, maka di situ kita terlihat bahwa kualitas tidur, durasi yang tidak baik dan kualitas yang tidak baik begitu ya. Bahwasanya kalau tidur itu kurang, kemudian kualitas juga tidak baik, maka akan berpengaruh terhadap proses perkembangan berpikir bayi ya, terhadap tumbuh kembang juga tidak baik. Oleh karena itu tadi ya kurang lebih jadi 14 sampai 18 jam per hari. Kemudian untuk durasi tidurnya kalau udah 4 bulan ini biasanya malam sudah lebih banyak dibandingkan siang. Siang bisa sampai 3 sampai 4 jam saja. Terus untuk malamnya bisa sampai 6 sampai 8 jam. Ya untuk yang tidur malamnya, atau mungkin sampai 10 jam itu bisa kalau bayi usia seperti ini. Yang pasti pada usia seperti ini dia sudah bisa membagi antara waktu malam dan waktu siang tidurnya. Jadi ada juga istilah tidur malam, jam tidur siang, jam tidur malam itu sudah bisa dibedakan pada usia 4 bulan ini ya. Jadi dia peralihan. Saya rasa begitu jawabannya. Gitu ya dokter ya. Jadi kalau misalkan untuk kasus bayi ini, kalau misalkan kan tadi setiap 1 jam itu bangun, memang otomatis akan mengganggu salah satunya proses tumbuh kembang anak itu sendiri ya dokter. Atau mungkin mohon maaf nih dok, kalau misalkan saya sebagai masyarakat awam ya dokter, bayi itu kenapa sih anak saya kok bangun-bangun terus? Apa mungkin karena lapar dokter? Ya, kalau misalnya bayi itu memang banyak sekali ya penyebabnya bangun dan menangis. Nah, kalau misalnya bangun dan menangis ini, kalau untuk bayi yang masih 6 bulan ke bawah itu memang paling banyak adalah 1, haus. Ya, paling banyak haus. Kemudian kalau haus sudah, biasanya kedua adalah berkaitan dengan buang air besar atau buang air kecil.
Kemudian yang ketiga adalah suasana keadaan tubuhnya, misalnya lagi panas, lagi anget, atau nggak nyaman begitu ya. Atau mungkin suasana yang sedang panas, keringat, atau misalnya sumuk gitu. Nah, kembali ke konsep awal bahwa bayi itu kan sebetulnya dia akan tidur pulas kalau dia tuh nyaman, kenyang, ya. Nah, salah satu alat pemuas bayi itu adalah mulut. Oleh karena itu bayi itu lebih suka menetek atau biasanya menggunakan dot ya, walaupun nggak disarankan. Tapi sebenarnya dengan pemenuhan kebutuhan kepuasan tadi itu mulut, jadi makanya dia akan tidur dengan pulas. Oleh karena itu, jika ada seorang bayi tidur tidak pulas, kita harus mengevaluasi lagi bagaimana dia minumnya. Misalnya minumnya udah bagus kok, sering-sering diminumin, sering ditetein, sering disusuin, tapi kok setiap bangun tidur mungkin dia masih lapar. Nah begitu. Atau mungkin dia ada hal yang gak nyaman, misalnya kayak habis ditetein, biasanya berapa jam kemudian atau berapa menit kemudian, setengah jam, oh nya keluar, oh kencingnya keluar. Tapi kalau itu nggak ada masalah dok, kencingnya juga nggak ada masalah, dia udah saya ganti pampers, terus dia sudah saya ganti semuanya, saya ganti bajunya, habis netek kok masih nangis, masih bangun-bangun, mungkin pada masa-masa usia seperti ini 3-4 bulan ini adalah growth spurt. Jadi growth spurt itu sendiri juga salah satunya bisa dipengaruhi oleh dia ada peningkatan jumlah minum, dan yang kedua dia lagi pengen dekat sama ibunya. Butuh dipeluk. Karena ada beberapa juga kasus setiap dia habis diberikan ASI, setelah saya letakkan dibandingkan di rumah, dia nangis rewel. Kemudian setelah saya meluk lagi, dia mau lagi. Itu mungkin dia lagi pengen bonding. Gitu. Ya, saya rasa tidak ada salahnya ya kalau misalnya seorang bayi itu rewel karena pengen dipeluk sama ibunya, karena itu adalah salah satu bentuk dari perhatian dan kasih sayang. Gitu. Betul. Ya. Untuk jawabannya dan untuk pertanyaan berikutnya nih dokter, kira-kira normal nggak ya dokter saat misalkan saat bayi itu lahir dokter, itu bunda ini merasa perut si anak ini buncit gitu dokter. Nah tapi setelah usia 1 tahun ini kok dia melihat perutnya anaknya tersebut masih buncit. Kira-kira ini normal tidak dokter? Iya, seharusnya tidak normal, tapi ada beberapa batasan, dikatakan itu suatu variasi. Syaratnya itu normal adalah satu, jika berat badan usia 1 tahun ini adalah sesuai dengan kurva normal grafik anak usia 1 tahun. Ya, karena beberapa kasus memang bentuk dari tubuh anak, tubuh manusia ya, dalam hal ini khususnya tubuh anak itu berbeda-beda. Ada yang beberapa tipe tubuhnya itu dia ketika usia 1 tahun dia lebih gampang terbentuk lemak. Jadi dia masa-masa lemaknya dia ditimbun dalam ekstremitas, tangan, kaki. Ada juga dia bentuk tubuhnya lemaknya akan disimpan dalam bentuk perut. Makanya dia seperti buncit kesannya, gitu. Nah, tentunya buncit ini juga harus sangat diperhatikan sekali, karena ada buncit yang normal, ada buncit yang nggak normal. Buncit yang normal itu biasanya terkait dengan tadi ini, misalnya kayak karena ya dia kurang gerak, atau mungkin dia buncit tapi dia berat badan secara naik, normal, lain-lainnya naik, semuanya normal. Tapi ada juga buncit yang nggak normal, misalnya pada beberapa kasus seperti kasus-kasus penyakit-penyakit misalnya penyakit-penyakit liver, yang dia perutnya besar tapi badannya kurus sekali, atau mungkin penyakit-penyakit keganasan, atau mungkin penyakit-penyakit seperti penyakit kurang gizi yang kronis, ya seperti kurang gizi kronis lah, itu kan seperti biasanya dia karena ada penumpuk kekurangan protein di dalam tubuhnya, makanya dia bengkak dalam bentuk seperti buncit. Tapi kita tuh bicara terlalu jauh, terlalu bahaya, terlalu berat. Kita bicara yang ringan-ringan dulu saja, bahwa buncit itu sendiri pada kasus ini kita harus perhatikan dulu apakah yang lain-lainnya ada kelainan apa enggak. Kalau misalnya dia cuma buncit saja, kemudian dia makannya bagus, buang air besar bagus, ya artinya tidak ada peningkatan berat badan yang tidak ada peningkatan ukuran lingkar perut yang signifikan, misalnya kayak gini. Misalnya ini kok perutnya buncit ya, tapi kayaknya makin hari makin gede terus gitu kan. Nah itu mungkin perlu diwaspadai, perlu konsul kali ya dok, perlu ketemu sama dokter, perlu diperiksakan. Tapi kalau misalnya perutnya buncit tapi ya kadang buncit, kadang enggak, biasa aja, terus ngentut bisa, ya buang air bisa, dan buang air besar bisa, saya rasa itu nggak masalah. Saya rasa itu nggak masalah. Yang penting dia berat badan secara umumnya dia naik sesuai dengan grafik usianya. Kemudian untuk lingkar perutnya sendiri, ketika ada pengukuran dia tidak bertambah secara signifikan. Kayak gitu. Itu berarti kemungkinan ya cuma karena tadi aja ya, bentuk dari perutnya aja, bukan suatu bagian dari penyakit yang mengkhawatirkan, seperti saya katakan tadi, gitu ya. Nah, untuk pertanyaan berikutnya masih terkait tentang tidur pada bayi dokter ya. Jadi sahabat Kasih Ibu ada yang bertanya nih dok ke Instagram Kasih Ibu, bahwasanya
bayi beliau masih usia 3,5 tahun, jadi hampir sama kayak 3,5 bulan, hampir sama kayak tadi ya dok, 4 bulan. Setiap mau tidur itu nangis dokter. Apakah ibu itu bingung bagaimana ya cara ngerubahnya dokter? Baik dokter, monggo dokter. Ini sebetulnya mirip seperti jawaban tadi, yaitu usia 3 bulan, 4 bulan itu ada namanya periodic growth spurt atau namanya peningkatan peningkatan pertumbuhan yang sangat besar. Peningkatan pertumbuhan yang sangat besar ini biasanya ditandai dengan satu, bayi akan lebih banyak menetes. Kemudian jika dia menggunakan susu formula, maka dia akan banyak minum susu dibanding biasanya. Nah, biasanya pada beberapa kasus orang tua yang tidak menyadari akan terjadinya kejadian ini, maka jumlah dari produk minuman atau jumlah durasi dari menetes ini yang biasa saja, maka itu dianggap sebagai kekurangan oleh bayi. Kekurangan, jadi sebenarnya saya masih butuh nih gitu kan, cuma kok saya nggak dikasih lagi sih kayak gitu. Nah, oleh karena itu obatnya sama, terapinya sama, jalan keluarnya sama. Jadi ketika ada bayi pada usia segini itu gampang rewel, kita harus perbaiki lagi, lebih diseringin lagi menyusunya. Nggak cuma dipersering lagi, tapi juga harus diperbaiki kualitas menyusunya. Ya, jadi ya seperti kita konsep menyusui ya pada umumnya, bahwa penyusu itu harus sampai habis karena ada ASI awal, ada ASI akhir. Nah, ASI akhir itu bolanya mengandung lemak. Kalau bayi hanya minum ASI awal nggak ada lemaknya, maka bayi hanya akan kembung saja, cepat lapar, otomatis setiap 1 jam akan bangun. Begitu. Jadi saya rasa dengan berbagi seperti itu, kemudian pada usia seperti ini juga ketika dia menangis segera ditenangkan. Bonding tadi ya dokter, dipeluk sama bundanya ya? Atau mungkin ayahnya ya. Jadi ada beberapa teknik, salah satunya adalah dipeluk ya, dipeluk kemudian ditempel dagu kita ke atas kepala bayi. Ada beberapa mengatakan teknik seperti itu, kemudian ada juga mengatakan kenapa sih kok bayi suka banget dipeluk menempel ibunya seperti posisi kangguru, karena ya tadi itu dia butuh kehangatan, butuh sentuhan. Kemudian ini ada juga beberapa tips untuk menenangkan bayi, salah satunya ketika mau bikin bobo itu kita membisikin suara pss, 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 kayak gitu. Pernah dengar suara itu nggak, kayak kayak gitu? Itu setelah diamati ternyata itu menyerupai suara dari pembuluh darah besar ibu ketika di dalam rahim. Ya, jadi ketika di dalam rahim perut ibunya itu kan di dalam tubuh kita ada pembuluh darah yang besar sekali kan. Suaranya seperti itu. Begitu. Jadi kalau ada sih, walaupun nggak semuanya berhasil dibegitukan, cuma boleh coba juga seandainya mau digituin, karena beberapa bayi menganggap bahwa itu adalah suatu seperti dia waktu masih pengalaman yang indah ya, waktu dia di dalam rahimnya dokter. Kayak saya lagi di dalam perutnya mama nih waktu kecil, dalam perut ibu waktu kecil kayak gitu loh. Jadi dia mendengar suara dari aliran darah yang ketika di dalam perut. Itu juga bisa salah satu digunakan tips ketika kita menggendong bayi, atau juga tadi dengan cara dipeluk langsung, didekatkan ke perut ibunya ya, boleh gitu. Baik dokter, ini untuk pertanyaan terakhir nih dokter, terkait imunisasi dokter. Mungkin di sini budak-budak sahabat kasih ibu tuh lagi pada bingung ya, dalam rangka pandemi COVID-19 ini nih dokter, pastinya mereka sendiri untuk keluar rumah pasti takut, pengen stay at home nih dokter ya. Physical distancing tadi. Nah, kira-kira kalau misalkan dalam usia 2 bulan nih dok, ada yang bertanya, yang pertama dulu ya dok, mengenai imunisasi ini, kalau dalam usianya masih 2 bulan dan dia menunda imunisasi, itu kira-kira ada efek sampingnya tuh tidak dok? Ada efek samping tidak saat kita menunda imunisasi? Kalau 2 bulan mungkin masih imunisasi dasar ya dok. Dan kira-kira kalau untuk spare-nya itu saya harus untuk imunisasinya lagi itu kapan gitu kan? Sedangkan kita untuk kasus, maaf ya dokter, dalam pandemi COVID-19 ini kan kita nggak tahu nih sampai kapan nih. Maksudnya kita nggak bisa keluar rumah dengan nyaman gitu ya dokter. Silakan dokter. Jadi imunisasi sendiri itu kan ada yang kalau di kita itu imunisasi wajib untuk usia di bawah 1 tahun. Betul. Nah, jadi semua imunisasi yang harus dicapai itu semua sifatnya wajib. Bahkan kita dikatakan rutin wajib dasar gitu ya, dasar. Nah, kaitannya dengan usia 2 bulan itu berarti sebetulnya itu mengarah pada imunisasi kalau nggak BCG, DPT. Nah, boleh nggak sih dok kalau misalnya mundur? Sebetulnya mundur itu adalah hal yang wajar pada imunisasi. Kenapa? Karena kita nggak bisa memaksakan kondisi anak kan ketika misalnya harus imunisasi. Jadi kalau misalnya dijawab, ternyata anaknya lagi panas, ternyata lagi batuk pilek berat, lagi batuk, atau mungkin lagi enggak, atau mungkin taruhlah dia rumahnya jaraknya jauh, kemudian ketika jadwalnya imunisasi dia sudah berhalangan orang tuanya mengantar. Cuma ada namanya waktu efektif, ada namanya waktu masih diperbolehkan.
Nah, kalau waktu efektif itu kita berikan, maka kemampuan tubuh untuk imunnya, untuk menciptakan imunitas itu maka baik. Tapi kalau misalnya lebih dari itu, iya masih baik, masih boleh, tapi kita tidak bisa tahu seberapa efektifnya, seberapa bagusnya yang ditimbulkan. Nah, secara umum seperti itu imunisasi. Namun kalau kaitannya dengan beberapa imunisasi yang ada di Indonesia ini, salah satunya BCG, itu kan paling cepat usia 1 bulan, kemudian paling lambat usia 2 bulan, ya kan. Jika usia 3 bulan diimunisasi BCG, maka nggak boleh, tetapi perlu dilakukan satu pemeriksaan lagi, yaitu tuberkulin atau mantus. Oh gitu dokter. Nah, masalahnya untuk reagennya sendiri itu di Tegal saya rasa masih terbatas. Jadi seandainya tidak ada halangan yang mengharuskan dia untuk mundur, saya rasa nggak perlu mundur, gitu. Karena emang yang terbaru ini imunisasi di Tegal sendiri, imunisasi tetap dijalankan, namun dengan menerapkan prinsip-prinsip physical distancing. Jadi untuk masuk ke pelayanan kesehatannya, entah itu puskesmas, untuk rumah sakit itu harus menggunakan masker, cuci tangan, kemudian menjaga jarak ketika di ruang tunggu. Saya rasa jika kita itu menerapkan itu semua, maka diharapkan cakupan imunisasi juga tidak akan terlambat. Karena bukan berarti kita kalau menunda imunisasi juga akan menyelesaikan masalah juga loh. Artinya kalau taruhlah kita niatnya untuk mencegah suatu pandemi, ya kan. Tapi imunisasi ini kalau misalnya nggak kita kejar atau kita abaikan, maka saya takutnya akan terjadi suatu wabah lagi yang berkaitan dengan. Tapi ini saya rasa nggak sampai pandemi ya, tapi suatu misalnya kayak wabah, suatu penyakit tertentu yang seharusnya dia bisa ditangkal dengan imunisasi, tapi dia tidak diimunisasi karena tadi. Ya tapi semoga nggak sampai ada. Cuma prinsipnya imunisasi itu boleh segala usia, tapi lebih baik di usia di bawah 1 tahun dan harus di bawah 1 tahun, ya, karena itu terkait dengan efektivitas dari kemampuan imunitas tubuh bayi itu sendiri. Ya, jadi kalau misalnya mundur cuma 1 bulan 2 bulan, saya rasa itu karena bisa dikejar. Tapi kalau untuk yang BCG-nya yang susah, karena ketika dia di usia 3 bulan, maka butuh pemeriksaan tambahan tadi. Namanya mantuk, ya, namanya mantuk atau tuberkulin kalau bahasa medisnya, atau TCM, tes cepat mulut ular. Jadi yang disuntikan seperti persis BCG, ya. Kemudian nanti jika dia, karena untuk menghindari adanya paparan infeksi dari TBC sendiri, kayak gitu aja. Kalau untuk suntikan yang lain, saya rasa itu lebih bisa mengikuti jadwal, ya, karena kan kalau di PT kan berturut-turut 3 kali, 1 bulan, 2 bulan, bulan ketiga, kayak gitu. Kemudian untuk imunisasi yang lain, sampai misalnya usia 9 bulan bisa mundur sampai setahun, bisa kadang-kadang kayak gitu kan. Kemudian nanti setelah selesai semuanya itu nanti akan ada lanjutan di usia 18 bulan sampai dengan 2 tahun. Dan yang penting yang dasarnya ini kalau bisa tetap dijalankan. Betul. Ya. Baik, sahabat kasih ibu, mungkin tadi sudah diinformasikan oleh Dr. Agung bahwasanya mungkin kalau kemarin masih ada berita untuk imunisasi untuk daerah Tegal Kota itu dipending dulu. Semua dokter spesialis sempat muncul edaran seperti itu, tapi alhamdulillah kebijakan pemerintah daerah berubah kembali, ya dok, diingat ya dok mungkin dalam hal ini. Jadi untuk imunisasi, termasuk imunisasi dasar maupun lanjutan, bisa ya dok, tetap bisa dilakukan. Dan untuk bunda-bunda semuanya, sahabat kasih ibu tidak perlu khawatir kalau datang ke RSA kasih ibu, kami ada screening awal terlebih dahulu, ya. Jadi tetap akan lebih nyaman untuk ke tempat kami, dan untuk di ruang dokter pun tentunya akan ada jarak antara dokter dengan si pasien. Jadi aman buat semuanya, untuk ibu maupun untuk dokter yang bersangkutan, gitu ya dokter. Baik dokter, sebelum terakhir nih dokter, pertanyaan terakhir, mungkin ada baiknya dokter minum dulu dokter, minuman yang sudah kita sajikan. Jadi untuk sahabat kasih ibu, pada siang hari ini tidak lupa juga saya informasikan bahwa kita disponsori dokter selain oleh YouTube Koji TV, ada Warung Piko dan ada Tara Skin Center. Dan untuk sahabat kasih ibu, jangan pernah lupa untuk follow Instagram rsia.kasihibu dan Facebook Rumah Sakit Kasih Ibu. Dokter, pertanyaan yang terakhir ya dok, terkait imunisasi nih dok, masih ya dok, kira-kira usia berapa maksimal kita bisa memberikan BCG? Sebetulnya segala usia boleh, tetapi jika sudah lebih dari usia 2 bulan atau 3 bulan lebih, harus dimantuk dahulu, dan gitu saja. Dan tidak ada kriteria yang kontraindikasi dalam hal ini, misalnya selama tidak ada kontraindikasi atau selama tidak ada syarat-syarat yang dilarang dalam penyuntikan BCG pada pasien tersebut. Itu nggak apa-apa pada segala usia, asal tadi itu mengikuti kaidah-kaidah tadi.
harus dimantau dahulu, kemudian secara umum kondisinya baik, sehat ya, dan juga area yang akan disuntik juga bersih dari penyakit. Itu aja ya. Sekarang kalau misalnya kayak lagi ada apa-apa kan kasihan disuntik juga begitu. Itu syaratnya itu aja, tapi yang pasti kalau bisa jangan sampai mundur. Ya 1 bulan atau 2 bulan lah. Maksimal ya dokter ya. Kalau pengen baik aktivitasnya. Tapi kalau misalnya suatu hal yang merintang, misalnya ada yang benar-benar nggak bisa dihindari lagi, misalnya suatu kasus kita nggak bisa nih gitu kan, karena mungkin anaknya lagi sakit juga, benar-benar nggak bisa diimunisasi, ya udah nggak apa-apa, nanti usia lebih dari itu bisa 3 bulan atau 4 bulan, tapi jangan lupa dilakukan pemeriksaan uji tuberkulin atau mantuk sudah dulu. Jadi mungkin maksimal itu 2 bulan ya dokter, untuk masa ya agar mendapatkan efektivitas maksimal untuk daya imunnya sendiri ya dokter, dari vaksin tersebut ya dokter, dari imunisasi tersebut. Baik sahabat kasih ibu, dengan berakhirnya pertanyaan dan jawaban yang sudah diberikan oleh Dr. Agung SPA, berakhir sudah acara kita pada siang hari ini. Tentunya dokter, acara Ngobras pada siang hari ini mungkin sahabat kasih ibu bertanya-tanya, tumben ini konsepnya berbeda. Jadi biar gak bosen memang sahabat kasih ibu ya. Oke, sahabat kasih ibu, sekali lagi saya juga akan, sebelum saya menutup acara pada siang hari ini dokter, kami ada program terbaru dokter, di mana untuk menekan pemaparan virus COVID-19 ini, kami mempunyai program dokter konsul online untuk poli kebidanan dan kandungan dan poli anak tentunya dengan Dr. Agung. Dan untuk poli kebidanan dan kandungan nanti dengan Dr. Aji Pramudito SPOG ya. Nah, bagaimana sih caranya? Bisa menghubungi nomor admin maupun nomor marketing dari RSIA Kasih Ibu Tegal, dan untuk flyernya sendiri dokter sudah ada di Facebook maupun di Instagram RSIA Kasih Ibu Tegal. Bagaimana caranya? Nanti akan dijelaskan alurnya oleh admin maupun marketing dari RSIA Kasih Ibu Tegal. Baik sahabat kasih ibu, mudah-mudahan kita selalu sehat, tetap semangat, berpikir positif agar pandemi ini cepat selesai ya dokter ya. Amin amin. Semoga kita bisa menyambut bulan Ramadan penuh berkah tanpa adanya COVID-19. Jadi stay at home, di rumah saja untuk memutus apa dokter? Rantai dari COVID-19. Pesan terakhir ada dokter? Jaga kesehatan, kemudian jangan kemana-mana, di rumah aja. Yang pasti semua itu bisa kita alami di rumah. Jadi kalau di rumah cuci tangan atau jaga jarak ketika sedang keluar, dan juga hindari kerumunan. Baik, sekian sahabat kasih ibu. Saya Tina Marketing RSIA Kasih Ibu Tegal dan Dr. Agung SPA pamit undur diri. Kita bertemu lagi insya Allah Jumat depan pada acara Ngobras Online bersama RSIA Kasih Ibu Tegal, di mana ditayangkan secara langsung oleh channel YouTube Koji TV, dan untuk acara pada siang hari ini tetap akan disiarkan ulang oleh channel YouTube Koji TV. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.